Haleluya. Amin. Amin ya. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi ya. Yang mau nari-nari, yang mau nyanyi monggo. Boleh. Boleh ya Pak? Sangat boleh. Mari Mas. Karena Tuhan punya kasih yang begitu besar. Kasihnya lebih besar dari dosa. Ya, saya kalah masih dosa. Haleluya. Yang setuju tepuk tangan sama saya dong. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menentukanku, selamat datang kulihanku. Menaikkan syukurku, meninggikan namamu selalu, goyahkanku, dibebaskan, dibangkitkan. Kami percaya Tuhan, bulu yang terkulai tidak akan Tuhan patahkan. Sumbu yang sudah muda takkan dipadamkan. Sebab itu kami mau berapi-api, sebab kami merdeka di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada intimidasi. Di dalam Tuhan Yesus ada kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, seperti Engkau yang sudah memberi kemerdekaan pada bangsa kami, hidup kami pun mau merdeka. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Setelah kami sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kami rayakan di hadapan, hanya di dalam satu nama, dalam nama Yesus. Mari kita semua yang siap dengarkan firman Tuhan berkata bersama saya, amin. Berikan tepuk tangan saya buat Tuhan. Ya, shalom. 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 Ya, apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa, diberkati Tuhan. Hari ini saya sangat bersuka cita sekali bisa bersama dengan pelayan Tuhan memakai seragam kebanggaan saya. Ya, biasanya kalau pas pakai gini ngeband aja. Hari ini khotbah pakai ginian gitu ya di ibadah umum, dan saya sangat bersuka cita ya. Saya berharap kita semua adalah pribadi-pribadi yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pagi-pagi harus semangat. Tamborinnya sudah merah putih, garing ngerek gitu ya. Misal sama Anita garing nari Viro itu sudah merah putih gitu ya.
Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam teologi ada yang namanya pembelajaran tentang tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah tahun ke-50 di mana budak-budak mulai merdeka, orang-orang yang lain yang mengalami tekanan bisa merdeka, ya. Saya menjelaskan secara versi sederhananya saja. Dan percayalah Tuhan Yesus ingin kita juga merdeka. Yang pengen merdeka atas hutang-hutangnya katakan amin. 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 Saya juga Bapak Ibu Saudara itu ya. Makanya mari berproyek lagi ya. Hutang untuk angsuran rumah Tuhan belum selesai. Saat ini mau bikin sesuatu yang baru lagi ya. Kita berdoa proyek rumah Tuhan nanti bisa ada 2 lantai. Kita ibadahnya full gitu ya. Ini masih setengah, nanti setengah ke sana ya. Jadi tamburinya nanti Anita sama Misal yang Melayu gitu ya, kanan kiri belum naik orang ya. Sebab tempatnya luas, saya kira belum bisa. Ya percayalah Tuhan pasti akan membuka jalan. Kalau dulu sekian ratus juta Tuhan cukupkan dari kita yang masih nol, sekarang kita masih minus, besok sekian miliar dihadapkan. Percayalah dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi kasih karunia Tuhan yang memampukan kehidupan kita. Dan orang akan melihat kita semua pekerjaannya sederhana. Ada yang di catering, ada yang di laundry, ada kita yang membantu orang sebagai asisten. Tetapi kalau nanti suatu saat dan pasti terwujud dalam nama Yesus itu ya, orang akan melihat itu bukan karena Pak Arif, itu bukan karena gembalanya, itu bukan karena pelayan Tuhan, bukan karena jemaat. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan kemuliaan Tuhan. Kita akan baca bersama-sama di dalam Yesaya 61 ayat yang kedua. Ini salah satu wujud tahun Yobel. Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang kedua. Setelah ini saya pengen lebih banyak pelayan Tuhan yang terlibat gitu ya. Jadi nanti ada yang membaca firman Tuhan gitu ya. Nanti sisi versi bahasa Indonesia, versi bahasa Jawa, versi bahasa Ibrani, versi bahasa Yunani. Untuk itu tugas dan banget Bapak Ibu ya. Nah, terus nanti anak-anak youth habis ini nanti ada kameramen, ada fotografer gitu ya. Selama ini masih saya sama Bu Gembala. Nanti semakin banyak yang bertugas, semakin baik gitu ya. Mas Widi ingin duwe kru loh ya. Ya Bu. Saya masih ngekru Mas Surya. Tadi tak pasang kayak gitar ya. Mas Widi gitarnya saya gawake. Kalah ya aku ya, luar biasa sekali wis kru dhewe gitu ya. Nanti beliau akan datang jam 9 itu Mas Widi sudah bilang sama saya. Yuk, Yesaya 61 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkampung. Jadi ada namanya tahun rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari katakan bersama saya, tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan dalam hidupku. Tahun rahmat Tuhan dalam hidupku. Amin. Amin. Percayalah, tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan dalam hidup kita semua. Makanya Mas Eri, saya berdoa setelah ini, Pak, undangan apa Mas Eri sudah serah terima kunci. Amin. Ya. Amin. Berikan tepuk tangan. Kita harus berbahagia dengan orang yang berbahagia. Dan percayalah kalau Anda mendukung orang yang berbahagia, Anda nanti pengen rumah juga diberkati Tuhan. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan benar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bersedihlah bersama dengan orang yang bersedih. Ojo dikuali. Jangan sampai kebalik ya. Kayak Mr. Tukul Anwar pernah bilang, SMS seneng melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ojo gitu. Jemaat Tuhan di FAL, jemaat Tuhan di Faithful Surakarta harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku di syuting sadar kamera, jadi itu penting gitu ya. Nah, jadi bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, bersedihlah dengan orang yang bersedih.
Ya, kalau orang dunia, orang di luar sana, mereka susah melihat orang senang. Kalau kita senang gitu, dia susah gitu ya. Tetapi kita tidak seperti itu. Selalu membalas dengan kebaikan, selalu menambahkan kebaikan. Sebab ini tahun rahmat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tinggalkan cara hidup kita yang lama dulu, yang masih iri, tetangganya beli TV. Oh, paling kreditan. Namanya kredit namanya apa ya? Apa toh gitu. Gibah itu namanya. Jangan suka ngegibah seperti itu ya. Jadi kalau orang beli TV malah dibombong gitu ya, disanjung tinggi gitu. Sebenarnya ada orang-orang tertentu memang seperti itu. Saya berharap kita semua anak-anak Tuhan tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap fokus kepada apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Mas Surya, lambaikan tangan. Tanda menyerah? Enggak. Ini adalah muridnya istri saya dulu di sekolah minggu gitu ya. Belajar alat musik pertama itu gitar ya. Saya ngajari juga omnya istri saya, om papa. Dan tadi di jalan juga tak elingi ya. Saya ngajari sama turu-turu gitu ya. Karena om papa memang spesialis gitu ya. Nanti kalau lihat YouTube-nya nggak apa-apa gitu ya. Terasa di depan orang itu, tapi bagus mengajarkan dan itu sebagai titik awalnya. Jadi Mas Surya ini ada kesulitan penglihatan ya. Cuma berapa persen paling? 5% ya. Jarak pandang 1 meter sekarang ya. Jadi jarak pandang 1 meter itu sangat luar biasa sekali. Kuliah di IKJ, betul? Institut Kesenian Jakarta. Itu sulit kuliah di situ. Ya, dia cerita di ISI Solo sudah pernah tidak selesai, sekarang di IKJ keren, berarti harus skripsi terus nanti ada karya seperti itu ya, repertuar karya yang dipertunjukkan dan saya sangat mendukung ya. Makanya saya bilang sama anak-anak youth, sama anak-anak muda, ayo sekolahnya dirampungke ya, sampai saya kurang piye nanti saya bayari saya gitu, diselesaikan supaya bisa melakukan pekerjaan besar bagi kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Dan saya berdoa Mas Surya, kita tetap bekerja sama, kita tetap bersama-sama melayani Tuhan ya. Nanti gantian jadwalnya, ada namanya Mas Widi nanti main gitar, ada Mas Risan ya. Saya berharap nanti Mas Daru juga bisa saya panggil ke sini. Jadi kita itu konconya banyak sekali Bapak Ibu ya, rekan pelayanan banyak sekali. Mas Surya bisa memilih, wah aku terjajah, aku tidak bisa melihat seperti orang lain seperti itu ya, tetapi dia sangat merdeka gitu ya. Sebelum corona tadi, wah itu jobnya banyak sekali gitu ya. Saya tanya sampai nolak job Bapak Ibu ya, lebih laris daripada saya gitu ya Mas Surya itu. Saya aja setahun ngumping biro dengan sampai nolak job gitu ya, ya sangat luar biasa sekali. Tetapi percayalah, saat kita bersama dengan Tuhan itu memberi kemerdekaan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita bersama dengan Tuhan, tidak ada orang yang berhak menjajah di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kok jadi koyo pukul tangan? Iya. Lalu dong. Saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, hidup kita itu tidak terintimidasi gitu ya. Sekarang orang aneh, terintimidasi, merasa lemah, merasa weakness, ada kelemahan seperti itu, cuma melihat orang lain, cuma melihat story WhatsApp-nya orang lain, cuma melihat status Facebook-nya orang lain, cuma dengar apa kata orang, seseorang bisa sedih, seseorang bahkan bisa putus asa. Jari ini pakai, jari ini lekui, jari ini budaya, kata orang lain bisa melemahkan di dalam setiap kehidupan kita. Pemain piano ini berhikmat, direkam, baru ini disalahin. Itu sebenarnya berhikmat. Sesok tirok nama. Saya senang yang seperti ini, ya. Makanya FHL semakin berwarna, itu ya. Saya perhatikan singernya, ya rambutnya sudah kebule-bulean gitu ya. Saya senang gitu ya. Yolanda sehati karo Mario saja ya. Salonnya bareng ora ya. Berarti kamu sehati. Ya, menyenangkan bersama dengan Tuhan kita itu keluarga seperti ini. Ya, kalau tanya itu kalau zaman DB
guru mereka sendiri Pak ya, Bapak Ibu. Ya saya siap-siap menerima pembulian dari teman-teman di SD. Dipikir wah Pak Arif gitu kan boten ini tutupnya di kelitian. Saya itu. Tapi harganya tinggi. Waktu saya di Malaysia pagi-pagi diajak seorang pendeta senior, ayo Pak besok bangun pagi-pagi ada apa Pak? Ya, terus pokoknya tajam gitu ya. Ternyata tidak di kelitiannya di Malaysia Bapak Ibu ya. Jadi di depan hotel jalan sedikit tidak sampai 2 menit, jadi di ujung jalan itu jam 5 pagi sudah ada yang dasar gitu ya. Makanya saya kalau ibu-ibu kalapnya di mall ya, saya ini aneh, saya kalapnya di kelitian Bapak Ibu ya. Makanya beli sepatu ini, beli HT, beli speakernya yang merah itu, beli apa lagi termasuk yang laser di situ, isinya laser di situ saya beli di sana ya. Jangan dipikir wah gitu kayak boten. Nih YouTube ini yang nganggo ringgit, yang larang numpak pesawat ya, ini murah itu ya. Harganya dirupiahkan mungkin sama ya, tetapi asik saja. Ya kembali ke kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup dengan merdeka. Saya selalu bilang suami istri, ya kemarin ada yang sharing dengan saya juga, namanya tidak saya sebutkan, gitu ya. Namanya Mrs. Pelati, gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu saya selalu memberi saran kalau kita pasangan, kita suami istri, yang penting kita sehati sama pasangan kita. Ya setuju katakan amin. Amin. Apa ada masalah? Pasti ada. Sama mertua ada masalah? Ada. Saya ada. Ya orang enak lah, boleh-boleh kayak enak. Tetapi di dalam kehidupan orang pasti enak. Nah, makanya orang yang paling beruntung di dunia ini adalah Adam dan ngomong sekali mertua. Ya. Tidak punya mertua mereka. Mereka tidak merasakan seperti yang kita rasakan itu ya. Tetapi di dalam Tuhan, ayo kita maju bersama-sama. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Ya, Mariani ya tetap fokus sama Tuhan. Kalau panjenengan fokus sama yang lain, nonton tonggone gitu ya, nonton lainnya, kita akan kecewa. Tetapi saat kita fokus kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Selalu ada pertolongan yang dari Tuhan, selalu ada jawaban yang dari Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan yang tidak terbatas di dalam setiap kehidupan kita semua ya. Jadi ada yang namanya tahun Yobel, tadi sudah saya sampaikan, tahun ke-50. Makanya pujian yang lama menyatakan ini tahun pembebasan gitu ya. Ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Saya sering sekali beberapa kali juga pelayanan ke penjara-penjara Bapak Ibu. Yang dulu juga habis kita retret di Tawangmangu, saya langsung ke Ponorogo untuk pelayanan sore hari. Nah pagi harinya saya masuk pelayanan ke rumah tahanan, ke lembaga pemasyarakatan. Dan baru kali itu saya masuk ke lembaga pemasyarakatan dengan full tim, artinya ada istri, ada anak-anak 3, semuanya ikut. Panjenengan tahu, waktu masuk di sana ada tempat bermain untuk anak-anak juga, ada kantinnya seperti itu, ada banyak hal yang baik. Mereka setiap hari dikasih makanan rohani sebelum corona ya. Waktu corona kemarin juga mereka ibadah mandiri. Kalau pas nggak corona kita bisa masuk ke dalam dan memberikan pelayanan. Artinya apa? Di dalam tahanan mereka tetap bisa bertumbuh. Dan saya ketemu banyak orang, ketemu banyak pribadi mereka yang diubahkan hidupnya saat mereka ada di tahanan seperti itu. Tetapi saya tidak menyarankan sama sekali kita mencicipi masuk tahanan ya sesasi rotasi itu, bukan tidak seperti itu ya. Tetapi perhatikan, saya mau sampaikan. Saat saya di sana kemarin ada orang ya dari luar pulau, ada tanggalnya. Pak, besok tanggal sekian saya bebas, saya keluar. Jadi kan bisa membayangkan. Dan saya baru tahu juga saat mereka keluar, mereka kan tidak punya pekerjaan, walaupun di dalam itu bisa bekerja sebenarnya.
bisa nyambel, bikin karak dan lain sebagainya, segala sesuatu bisa dijual. Tetapi mereka itu punya surat khusus yang dikeluarkan lembaga pemasyarakatan yang menyatakan saya baru saja keluar dari penjara, saya tidak punya uang, jadi dia bisa naik bis tertentu atau transportasi tertentu untuk dia bisa pulang ke rumahnya. Tapi jangan dicoba ya. Wah, aku di Jakarta langsung mulai. Caranya biar wah, kembali tolong sasi seperti itu, gitu ya. Anda punya uang, telepon saya, gitu ya. Terus apa Pak? Saya telepon lagi, gitu. Lihat, lagi tak kirimi, udah dikirimi Bapak Ibu ya. Jadi merasakan kebebasan. Kemarin minggu yang lalu sudah saya sampaikan, kita dijajah sangat luar biasa menyiksa, tetapi kita bisa hidup merdeka. Kita bisa hidup di dalam kebebasan bangsa Indonesia. Kita bisa merdeka dari segala dosa kita oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Itulah adalah kasih anugerah Tuhan. Mari kita jaga hidup kita. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita merdeka, jasmani rohani merdeka bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.